Bayangkan Anda mengerahkan angkatan laut terkuat di dunia, memenangkan perang, dan menguasai negara dengan cadangan minyak terbesar di planet ini. Tapi saat Anda membuka brankas, hadiahnya isinya keso. Yang ada hanyalah secari kertas bertuliskan, milik Federasi Rusia. Ini bukan film fiksi, ini adalah skenario geopolitik nyata di tahun 2026. Di video kali ini, kita akan membedah bagaimana Vladimir Putin melakukan penaklukan kontraktual yang membuat militer Amerika Serikat dan Donald Trump mati kutu di Venezuela. Tanpa satu tembakan pun, Rusia berhasil mengunci aset senilai $25 triliun hingga tahun 2041 lewat jebakan hukum internasional yang sangat rapi. Dunia terhenyak ketika fajar menyingsing di Caracas, menandai apa yang awalnya dianggap sebagai keberhasilan militer paling gemilang dalam sejarah modern Amerika Serikat. Di bawah perintah tegas Presiden Donald Trump, armada angkatan laut terkuat yang pernah dikumpulkan manusia berhasil memproyeksikan kekuatan penuh untuk mengamankan wilayah Venezuela hanya dalam hitungan minggu. Sorak-sorai kemenangan menggema dari Washington hingga Florida, merayakan jatuhnya rezim lama dan penguasaan fisik atas tanah yang menyimpan cadangan minyak terbukti terbesar di planet bumi, yakni sekitar 304 miliar barel. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi keheningan yang mencekam saat tim transisi energi Amerika Serikat melangkah masuk ke kantor pusat PDVSA dan mencoba membuka brankas kekayaan strategis tersebut. Alih-alih menemukan kontrol penuh atas aliran emas hitam yang dijanjikan untuk membiayai kembali ekonomi Amerika, mereka justru menemukan sebuah kenyataan pahit yang tertuang dalam dokumen-dokumen hukum yang dingin. Hadiah utama yang mereka kejar selama ini secara teknis telah kosong karena seluruh hak ekstraksi dan distribusi paling produktif telah dikunci oleh tangan-tangan dingin dari Federasi Rusia melalui manuver yang dilakukan bertahan-tahan sebelum sepatu bot prajurit Amerika menyentuh tanah Caracas. Laporan intelijen ekonomi dari firma analisis energi global, Global Strategic Energy Monitor (GSE), mengungkapkan bahwa situasi ini merupakan sebuah masterclass dalam peperangan asimetris berbasis hukum. Trump mungkin telah memenangkan peta wilayah, namun Putin telah memenangkan buku besar akuntansi. Bayangkan jika Anda adalah seorang pengusaha yang baru saja membeli sebuah gedung pencakar langit yang mewah, namun saat Anda ingin menempatinya, Anda menyadari bahwa seluruh lantai dari dasar hingga atap telah disewakan secara permanen kepada pesaing Anda dengan kontrak yang mustahil untuk dibatalkan. Itulah yang terjadi di Venezuela. Apakah menurut Anda kemenangan militer tetap dianggap sah jika pada akhirnya sang pemenang justru harus membayar biaya operasional kepada musuh yang baru saja ia kalahkan? Pertanyaan ini menghantui koridor Pentagon saat mereka menyadari bahwa setiap tetes minyak yang keluar dari sumber-sumber di Sabuk Orinoco tidak akan mengalir sebagai keuntungan ke kas Amerika, melainkan sebagai dividen legal bagi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Moskow. Sumber internal dari Departemen Energi AS yang enggan disebutkan namanya memberikan kesaksian bahwa kepanikan mulai melanda ketika 17 raksasa minyak papan atas Amerika, termasuk perwakilan dari Dewan Direksi yang diundang ke Gedung Putih, justru memberikan tanggapan yang sangat dingin terhadap tawaran investasi di Venezuela. Analisis risiko yang dilakukan oleh kelompok konsultan hukum internasional, Lex Mandai, menunjukkan bahwa berinvestasi di aset yang masih terikat kontrak Rusia adalah bunuh diri finansial. Perusahaan-perusahaan Amerika tahu betul bahwa di bawah sistem kapitalisme global yang selama ini mereka agungkan, kesucian kontrak adalah segalanya. Jika mereka mencoba mengambil alih aset tersebut secara paksa, mereka akan menghadapi tuntutan hukum yang bisa membekukan aset global mereka sendiri. Kemenangan geopolitik yang awalnya dihargai sebesar $25 triliun dalam estimasi kasar, kini berubah menjadi beban liabilitas yang sangat berat. Trump berdiri di depan peta yang telah ia tandai sebagai wilayah kekuasaan. Sementara di balik layar, tim hukumnya berbisik bahwa mereka hanyalah penjaga keamanan bagi kepentingan Rusia yang tetap berjalan secara legal di bawah perlindungan hukum internasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pemantau Kontrak Internasional, International Contract Transparency Initiative, ICTI, Rusia telah membangun apa yang disebut sebagai benteng kontraktual yang berlapis-lapis. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa meskipun bendera Amerika berkibar di Istana Kepresidenan Miraflores, hak ekonomi atas sumber daya alam tersebut telah dipindahkan ke yurisdiksi yang sangat sulit ditembus. Ini adalah sebuah anomali besar dalam sejarah penaklukan, di mana sang penakluk fisik justru terperangkap dalam jaring laba-laba
yang ditenun oleh pihak yang kalah secara militer. Media independen dari berbagai belahan dunia kini mulai mempertanyakan kredibilitas strategi Amerika. Bagaimana mungkin intelijen Amerika bisa melewatkan detail bahwa seluruh infrastruktur minyak Venezuela telah disemen secara hukum oleh Moskow jauh sebelum invasi direncanakan? Kesalahan fatal ini menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang memalukan di mata dunia, di mana mereka terlihat seperti raksasa yang kuat secara otot namun buta secara administratif. Di tengah kebingungan ini, publik dunia mulai bertanya-tanya. Dalam perang modern abad ke-21, mana yang lebih mematikan? Moncong meriam atau ujung pena seorang pengacara korporasi? Analisis mendalam dari jurnal geopolitik terkemuka The Global Ledger menegaskan bahwa kegagalan mengamankan aset ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan kekalahan filosofis. Trump bertindak seolah-olah dunia masih berada di abad ke-19, di mana siapa yang menguasai tanah, ia yang menguasai harta. Namun Putin beroperasi di realitas abad ke-21, di mana kepemilikan ditentukan oleh tanda tangan digital dan pengadilan arbitrase. Ketika tim teknis Amerika mencoba mengakses data produksi di ladang-ladang minyak utama, mereka menemukan bahwa sistem kontrolnya terintegrasi dengan server yang berlokasi di Moskow, yang hanya bisa diaktifkan jika syarat-syarat kontrak Rusia dipenuhi. Ini bukan hanya tentang minyak, ini tentang kontrol total atas nadi kehidupan sebuah bangsa yang telah dialihkan secara sah. Pada bab 1, ini menutup tirai euforia Amerika dengan sebuah kebenaran yang menyakitkan. Mereka telah memenangkan sebuah rumah kosong, sementara kunci lemari besi dan sertifikat kepemilikannya tetap berada di saku Vladimir Putin di Kremlin. Amerika Serikat kini terpaksa berdiri diam, memegang wilayah yang tidak bisa mereka manfaatkan, sambil menyaksikan tanker-tanker minyak tetap melapor pada otoritas Rusia yang tertawa di balik benteng hukum yang mereka bangun dengan sangat sempurna. Misteri di balik kegagalan intelijen ekonomi Amerika Serikat mulai terkuak ketika sebuah nama entitas asing yang terdengar asing, Rosa Rubisnev, mendadak muncul sebagai pemegang kendali utama atas ladang-ladang minyak paling produktif di Venezuela. Selama ini, publik dan para pengamat energi global hanya mengenal Rosneft sebagai pemain utama Rusia di Caracas. Namun laporan investigasi dari Consortium of Financial Intelligence mengungkapkan bahwa sebuah metamorfosis korporasi yang sangat rapi telah terjadi di balik layar. Rosa Rubesnev bukanlah sekadar anak perusahaan biasa, melainkan sebuah entitas yang secara sengaja diciptakan untuk menjadi perusahaan bersih yang kebal terhadap sanksi-sanksi awal yang pernah dijatuhkan Departemen Keuangan AS pada tahun ke-2020. Penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa hanya 2 bulan sebelum rencana invasi Amerika Serikat tercium, tepatnya di penghujung tahun 2025, Majelis Nasional Venezuela telah menyetujui perpanjangan kontrak selama 15 tahun yang secara hukum mengalihkan semua hak operasional dari perusahaan patungan PDVSA ke dalam genggaman Rosa Rubesnev. Ini adalah langkah yang sangat dingin dan kalkulatif, di mana Putin tidak menggunakan tank untuk mempertahankan minyak, melainkan menggunakan struktur hukum korporasi yang berlapis untuk memastikan bahwa aset tersebut tetap berada dalam yurisdiksi Moskow hingga tahun ke-2041. Laporan dari Energy Sovereignty Watch ESW menyebutkan bahwa manuver ini adalah bentuk pembersihan jejak sanksi yang paling sukses dalam sejarah modern. Dengan memindahkan seluruh aset Rosneft ke Rosa Rubesnev, Rusia berhasil menciptakan tembok api hukum yang memisahkan aset berharga tersebut dari daftar hitam sanksi barat sebelumnya. Ketika pasukan Amerika tiba, mereka tidak menemukan perusahaan yang ilegal secara internasional, melainkan sebuah entitas baru yang memiliki dokumen hukum yang sah dan bersih secara administratif. Menyoret Anda, mampukah sebuah negara adidaya mempertahankan moralitas hukumnya jika mereka secara sengaja menghancurkan entitas bisnis yang secara teknis tidak melanggar satupun aturan sanksi yang mereka buat sendiri? Dilema inilah yang kini mencekik langkah pemerintahan Trump di Gedung Putih. Setiap kali para pejabat Washington mencoba mencari celah untuk menyita aset tersebut, mereka selalu bertabrakan dengan kenyataan bahwa Rosa Rubesnev memegang kontrak yang diakui secara sah oleh perjanjian bilateral antara Federasi Rusia dan Venezuela yang telah didaftarkan di berbagai lembaga pengawas energi internasional. Data eksklusif yang diperoleh dari Oil Law Journal OLJ memaparkan bahwa kontrak tersebut mencakup ladang-ladang minyak kritis seperti Bokron dan Petroperija, yang merupakan jantung dari produksi minyak mentah ringan Venezuela. Strategi ini menunjukkan betapa Rusia sangat memahami psikologi pasar modal barat. Mereka tahu bahwa perusahaan Amerika seperti Chevron atau Exxon tidak akan berani menyentuh ladang minyak yang status kepemilikannya sedang dalam sengketa hukum internasional yang berat. Jika perusahaan Amerika nekat mengambil alih produksi di sana, mereka akan dianggap sebagai penadah aset curian di mata hukum internasional.
sebuah label yang akan menghancurkan harga saham mereka di bursa Wall Street dalam sekejap. Sumber dari kalangan bankir investasi di Swiss mengonfirmasi bahwa Moskow telah menyisipkan klausul perubahan kontrol yang sangat ketat, di mana jika ada entitas asing yang mencoba mengambil alih manajemen tanpa persetujuan Rusia, maka aset tersebut secara otomatis dianggap sebagai utang negara yang harus dibayar tunai. Dengan nilai pasar tertinggi, kecerdikan Putin dalam membangun Rosa Rubesnev juga terlihat dari cara mereka mengintegrasikan logistik. Menurut laporan satelit dari Skywatch Analytics, operasional di ladang minyak tersebut kini didukung oleh teknologi yang sepenuhnya dikendalikan secara jarak jauh melalui enkripsi militer Rusia. Artinya, meskipun tentara Amerika secara fisik berdiri di atas ladang minyak tersebut, mereka tidak memiliki kode akses untuk menjalankan pompa atau mengelola data aliran minyak tanpa bantuan teknisi dari Moskow. Ini adalah bentuk penguasaan aset yang melampaui batas fisik. Para ahli dari Global Risk Institute berpendapat bahwa Amerika Serikat telah terjebak dalam perang di mana musuhnya tidak lagi terlihat di medan tempur, melainkan bersembunyi di balik barisan kode program dan tumpukan dokumen legalitas yang sah. Publik kini mulai menyadari bahwa kemenangan militer yang dipamerkan di televisi hanyalah sebuah panggung sandiwara, sementara kendali sebenarnya atas nadi emas Venezuela telah dipindahkan ke server-server di Kremlin jauh sebelum perang dimulai. Investigasi lebih lanjut oleh The Diplomatic Courier mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak hingga 2041 ini melibatkan skema pembiayaan yang melibatkan bank-bank besar di Asia yang semakin memperumit posisi Amerika karena ada keterlibatan modal dari negara-negara besar lainnya. Tindakan Amerika untuk membatalkan kontrak Rosa Rubesnev secara sepihak akan dianggap sebagai serangan terhadap stabilitas keuangan global. Hal ini menempatkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam posisi yang sangat sulit. Mereka ingin mengamankan minyak untuk kepentingan nasional, namun mereka tidak sanggup membayar konsekuensi dari kehancuran hubungan dagang global yang akan dipicu oleh tindakan tersebut. Pada akornya, Rosa Rubesnev bukan sekadar nama perusahaan minyak. Ia adalah simbol dari kegagalan strategi kuno Amerika yang terlalu mengandalkan kekuatan senjata. Bab 2 ini mengungkap kenyataan pahit bahwa di era digital dan hukum global yang saling terhubung, seorang pemimpin yang cerdik bisa memenangkan harta karun terbesar di dunia hanya dengan modal sebuah pena beberapa pengacara handal dan pemahaman mendalam tentang kelemahan sistem kapitalisme lawannya. Trump mungkin memegang kedaulatan wilayah, namun Putin melalui Rosa Rubesnev memegang setiap barel minyak yang ada di dalamnya dengan genggaman yang tak tergoyahkan. Keputusan drastis rezim Venezuela untuk menyerahkan kunci berangkas kekayaan nasionalnya kepada Moskow bukanlah sekadar tindakan keputusasaan ekonomi, melainkan sebuah manuver pertahanan yang sangat diperhitungkan. Laporan eksklusif dari International Geopolitical Risk Assessment IGRA mengungkapkan bahwa langkah kerakas ini merupakan bentuk polis asuransi tingkat tinggi untuk menjamin kelangsungan hidup rezim di tengah tekanan sanksi barat yang semakin mencekik. Dengan mengikat aset paling berharga mereka ke dalam kontrak jangka panjang dengan Rusia, Venezuela tidak hanya mendapatkan suntikan modal dan teknologi yang sangat dibutuhkan agar industri minyaknya tetap berdenyut, tetapi yang lebih penting mereka berhasil menempatkan harta nasional tersebut di bawah perlindungan kedaulatan Federasi Rusia. Penyelidikan dari Caracas Energy Journal menunjukkan bahwa rezim tersebut menyadari betul bahwa Amerika Serikat mungkin berani menggulingkan pemerintahan lokal. Namun Washington akan berpikir 1000 kali sebelum menyita aset yang secara hukum dan politik diklaim sebagai milik negara berkekuatan nuklir seperti Rusia. Analisis dari The Sovereign Guardian memaparkan bahwa strategi ini menciptakan semacam perisai manusia dalam bentuk korporasi. Setiap barel minyak yang dialokasikan untuk kontrak, Rusia secara otomatis berpindah status dari sekadar komoditas komersial menjadi instrumen kedaulatan luar negeri Moskow. Dokumen yang bocor dari Kementerian Strategi Venezuela menunjukkan bahwa para elit penguasa saat itu secara sadar memilih untuk menjadi junior partner Rusia daripada harus tunduk pada kontrol total Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apakah penyerahan kedaulatan ekonomi kepada pihak asing dapat dianggap sebagai pengkhianatan nasional, atau justru merupakan tindakan patriotik paling cerdas untuk mencegah penjarahan total oleh kekuatan hegemonik lainnya? Dilema moral ini menjadi perdebatan sengit di kalangan diplomat Amerika yang kini hanya bisa memandangi instalasi minyak raksasa tersebut tanpa bisa menyentuhnya secara legal. Menurut data yang dirilis oleh Global Security and Defense Review (GSDR), perlindungan ini melampaui sekadar dokumen di atas kertas. Rusia telah menempatkan personel teknis yang memiliki latar belakang militer di lokasi-lokasi strategis ekstraksi minyak. Kehadiran mereka seringkali disebut sebagai penasihat teknis. Namun intelijen lapangan dari Sentinel Intelligence Group melaporkan bahwa mereka dilengkapi dengan peralatan komunikasi tingkat lanjut yang terhubung langsung ke sistem
pertahanan udara Rusia. Ini berarti bahwa setiap upaya sabotase atau pengambilalihan paksa oleh militer Amerika terhadap ladang minyak tersebut akan segera memicu krisis diplomatik dan militer skala penuh dengan Kremlin. Rezim Venezuela secara efektif telah mengubah tanah mereka menjadi ladang ranjau geopolitik, di mana setiap langkah agresif Washington bisa memicu ledakan yang tidak sanggup ditanggung oleh politik domestik Amerika Serikat. Pakar ekonomi politik dari World Resource Analytics menekankan bahwa keberanian Venezuela ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum internasional akan selalu menghargai perjanjian bilateral antara dua negara berdaulat. Dengan menaruh aset mereka di bawah payung hukum Rusia, mereka memaksa Amerika Serikat untuk berhadapan langsung dengan sistem arbitrase global yang tidak memihak. Laporan dari The Hague Legal Review menyatakan bahwa kontrak-kontrak ini telah didaftarkan dengan klausul perlindungan investasi yang sangat ketat, yang secara otomatis memberikan hak bagi Rusia untuk mengambil tindakan balasan di seluruh dunia jika aset di Venezuela diganggu. Hal ini menciptakan situasi saling mengunci yang membuat kekuatan militer konvensional Amerika Serikat menjadi tumpul. Gedung Putih kini menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi militer Venezuela yang lemah, tetapi juga sedang berhadapan dengan tembok hukum dan militer Rusia yang telah dibangun dengan sangat kokoh selama bertahun-tahun. Investigasi dari Transatlantic Trade Monitor mengungkapkan bahwa Rusia juga memberikan dukungan finansial melalui jalur-jalur non-tradisional untuk memastikan industri minyak Venezuela tetap beroperasi meskipun di bawah blokade. Penggunaan mata uang digital dan sistem transfer pesan keuangan alternatif yang dikembangkan Rusia telah memungkinkan Caracas untuk terus mengekspor sebagian kecil minyaknya guna membiayai operasi Rosarubesnev. Dukungan ini adalah bagian dari paket asuransi yang dijanjikan Putin bagi rezim di Caracas. Ini adalah pertaruhan besar. Mereka kehilangan kendali langsung atas minyak mereka, namun mereka mendapatkan jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah bisa benar-benar memiliki kekayaan tersebut. Strategi ini menunjukkan betapa dalamnya kerjasama strategis antara dua negara yang merasa disisihkan oleh sistem keuangan Barat, menciptakan sebuah blok pertahanan baru yang mengandalkan kelemahan hukum kapitalisme itu sendiri. Pada akhirnya, bab 3 ini menggambarkan betapa cerdiknya Venezuela dalam memanfaatkan persaingan kekuatan besar untuk kepentingan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mereka telah mengubah minyak mereka menjadi jaminan keamanan yang tak tertembus. Amerika Serikat mungkin telah memenangkan perang wilayah, namun mereka kini terpaksa berdiri di depan pintu yang terkunci rapat, menyadari bahwa kunci pintu tersebut tidak berada di Caracas, melainkan di dalam laci meja kerja Vladimir Putin di Moskow. Kekuatan nuklir Rusia tidak perlu menembakkan rudal untuk memenangkan pertempuran ini. Kehadiran hukum dan pengaruh strategis mereka sudah cukup untuk membuat Amerika Serikat terdiam dalam kebingungan administratif yang memalukan. Kemenangan Trump di Venezuela kini terlihat lebih seperti beban daripada berkah, karena setiap hari ia harus mengeluarkan biaya untuk menjaga wilayah yang kekayaannya justru mengalir untuk memperkuat posisi musuh bebuyutannya di panggung dunia. Begitu invasi militer Amerika Serikat dinyatakan selesai pada pertengahan Januari tahun 2026, sebuah realitas hukum yang mencekik langsung menyambut pemerintahan Donald Trump. Bukannya mendapatkan kendali atas aliran minyak, Washington justru berhadapan dengan apa yang disebut oleh para pakar hukum sebagai benteng hukum yang dibangun secara sistematis oleh Kremlin. Laporan investigasi dari Global Legal Defense Monitor GLDM mengungkapkan bahwa sesaat setelah pasukan terjun payung, Amerika mendarat di Caracas. Perusahaan Rosarubesnev langsung merilis pernyataan publik yang sangat tajam dan provokatif melalui kanal diplomatik resmi. Isinya bukan tantangan militer, melainkan deklarasi kedaulatan ekonomi, bahwa seluruh aset mereka di Venezuela adalah milik sah negara. Federasi Rusia yang dilindungi oleh hukum nasional Venezuela, hukum internasional, dan perjanjian investasi bilateral yang telah diratifikasi bertahan-tahan sebelumnya. Deklarasi ini bukan sekadar gertakan bisnis biasa, melainkan sebuah jebakan Batman versi hukum internasional yang dirancang untuk memicu ledakan finansial bagi siapapun yang berani menyentuhnya. Analisis dari The International Arbitrator memaparkan bahwa Rusia telah mendaftarkan kontrak-kontrak minyak mereka di bawah yurisdiksi pengadilan arbitrase privat tingkat tinggi. Dalam sistem ini, negara yang melanggar kontrak investasi asing dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam jumlah yang astronomis. Sumber dari Hague Economic Court menyebutkan bahwa jika pemerintahan transisi bentukan Amerika di Venezuela secara sepihak membatalkan kontrak Rusia, Moskow akan langsung mengajukan gugatan arbitrase. Pertanyaannya adalah, jika Amerika Serikat yang secara de facto mengontrol seluruh rekening dan pendapatan minyak Venezuela saat ini, bukankah itu berarti Departemen Keuangan Amerika sendirilah yang pada akhirnya harus membayar ganti rugi miliaran, bahkan mungkin triliunan dolar kepada Rusia? Dilema ini menempatkan Washington dalam posisi yang sangat memalukan. Mereka memegang senjata di lapangan,
tetapi layar finansial mereka terikat oleh dokumen yang ditandatangani di masa lalu. Laporan dari Financial Saffron Review, FSR, menunjukkan bahwa mekanisme ini bekerja seperti bom bunuh diri administratif. Setiap upaya Amerika untuk mengalihkan operasional ladang minyak kepada perusahaan domestik seperti Chevron akan memicu pelanggaran hukum internasional yang sangat jelas. Berdasarkan data yang dihimpun oleh World Trade Legalities, Rusia telah menyisipkan klausul stabilisasi yang menjamin bahwa perubahan rezim atau invasi militer tidak dapat menghapuskan hak komersial yang sudah ada. Ini adalah strategi yang sangat cerdik karena memanfaatkan sistem hukum kapitalisme global yang selama ini dipromosikan oleh Barat sendiri. Menurut Anda, apakah mungkin bagi Amerika Serikat untuk mengabaikan sistem hukum yang mereka bantu ciptakan tanpa menghancurkan kredibilitas mereka sendiri di mata investor global lainnya? Ketidakmampuan Washington untuk bertindak membuktikan bahwa di abad ke-21, penguasaan wilayah fisik tidak lagi otomatis memberikan penguasaan atas nilai ekonomi jika sistem hukumnya sudah diretas terlebih dahulu. Penyelidikan dari The Global Ledger mengungkapkan bahwa tim hukum dari Departemen Kehakiman AS100 telah melakukan simulasi skenario hukum selama berminggu-minggu. Namun hasilnya selalu buntu. Rusia tidak menuntut kepemilikan tanah, melainkan hak ekstraksi dan dividen hasil bumi. Laporan dari Investment Risk Quarterly IRQ menyatakan bahwa kesucian kontrak Sanctity of Contracts adalah pilar utama ekonomi dunia. Jika Trump memerintahkan penyitaan paksa tanpa kompensasi, dia akan mengirimkan pesan yang mengerikan ke seluruh dunia bahwa investasi di negara manapun bisa hilang begitu saja jika Amerika tidak menyukainya. Hal ini dikhawatirkan akan memicu pelarian modal besar-besaran dari dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, Putin telah mengubah minyak Venezuela menjadi sandera hukum yang jika dieksekusi oleh Amerika, justru akan melukai ekonomi Amerika itu sendiri. Data dari International Center for Settlement of Investment Disputes menunjukkan bahwa Rusia telah menyiapkan tim pengacara internasional terbaik yang siap bekerja di berbagai jurisdiksi secara serentak. Mereka tidak hanya mengandalkan satu pengadilan, melainkan jaringan perlindungan hukum yang saling terkait. Laporan dari Diplomatic Law Review menyebutkan bahwa setiap mesin bor dan infrastruktur yang ada di lapangan telah didaftarkan sebagai properti negara Rusia. Jika personel Amerika mencoba membongkar atau mengambil alih peralatan tersebut, Rusia dapat menuntut dengan pasal pencurian aset negara di bawah yurisdiksi PBB. Ini menciptakan situasi di mana militer Amerika Serikat hanya bisa berdiri diam menjaga keamanan instalasi yang hasilnya secara legal tetap mengalir untuk memperkuat pundi-pandi ekonomi musuh mereka. Pada akhirnya bab 4, ini menutup narasi dengan sebuah ironi yang sangat mendalam bagi pemerintahan Trump. Mereka telah memenangkan perang, tetapi mereka kalah dalam pertempuran dokumen. Amerika Serikat kini terperangkap dalam peran yang sangat tidak diinginkan sebagai penjaga keamanan gratis bagi aset-aset Rusia di Venezuela. Setiap sen yang dikeluarkan Washington untuk mengamankan wilayah tersebut justru membantu menjaga stabilitas produksi minyak yang hak ekonominya sudah dikunci oleh Moskow. Strategi benteng hukum Putin terbukti jauh lebih efektif daripada pengerahan kapal induk. Goresan pena di atas kertas kontrak terbukti jauh lebih menentukan daripada moncong meriam di medan perang. Amerika Serikat kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuatan militer yang luar biasa besar bisa dibuat lumpuh total oleh kecerdikan administratif dan pemanfaatan sistem hukum internasional yang sangat presisi. Ketegangan geopolitik antara Washington dan Moskow mencapai titik didih baru di perairan Samudra Atlantik ketika sebuah kapal tanker minyak bernama Bella 1 menjadi pusat perhatian dunia. Laporan eksklusif dari Maritime Security Observer MSO mengungkapkan bahwa drama ini bermula saat pasukan penjaga pantai Amerika Serikat mencoba mencegat Bella 1 yang diduga membawa muatan minyak mentah dari Venezuela menuju pasar internasional. Namun, apa yang seharusnya menjadi operasi penyitaan rutin berubah menjadi konfrontasi militer yang teatrikal dan berbahaya. Begitu kapal patroli Amerika mendekat, awak kapal Bella 1 melakukan tindakan yang mengejutkan. Mereka dengan cepat mengecat bendera Federasi Rusia dalam ukuran raksasa di lambung kapal dan menyatakan melalui radio bahwa mereka adalah kapal yang terdaftar secara sah di bawah yurisdiksi Moskow. Berdasarkan laporan dari Atlantic Naval Intelligence ANI, tindakan ini bukan sekadar kepanikan awak kapal, melainkan protokol resmi yang telah disiapkan untuk menguji nyali komitmen Amerika Serikat terhadap hukum laut internasional. Investigasi dari Global Defense Tracker menyebutkan bahwa eskalasi tidak berhenti di sana. Hanya beberapa jam setelah insiden radio tersebut, Kremlin memberikan respons yang sangat tidak proporsional. Mereka mengerahkan kapal selam nuklir kelas Akula dan beberapa kapal perusak dari Armada Utara untuk mengawal Bella 1 secara langsung. Menurut data dari Submarine Warfare Analysis,
Pengerahan aset nuklir untuk melindungi satu tangker minyak adalah pesan eksplisit dari Putin bahwa minyak Venezuela kini berada di bawah perlindungan militer Rusia, baik di atas kertas kontrak maupun di bawah permukaan laut. Pertanyaannya adalah, jika satu tangker minyak saja layak dilindungi dengan kekuatan nuklir, seberapa besar risiko yang berani diambil oleh Amerika Serikat untuk menegakkan sanksi mereka tanpa memicu Perang Dunia Ketiga? Pertaruhan tingkat tinggi ini membuat Pentagon berada dalam posisi yang sangat sulit, karena setiap tindakan agresif terhadap Bela I akan dianggap sebagai serangan langsung terhadap aset berdaulat federasi. Rusia, sumber dari International Maritime Law Institute (IMLI) menunjukkan bahwa Rusia secara cerdik menggunakan konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS sebagai tameng diplomatik mereka. Ironist, Kementerian Transportasi Rusia secara terbuka mengejek Washington dengan menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat sendiri belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga mereka dianggap tidak memiliki landasan moral untuk memaksakan aturan laut. Kepada kapal Rusia, laporan dari The Diplomatic Dispatch mencatat bahwa juru bicara Kremlin menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhak menggunakan kekuatan terhadap kapal yang terdaftar secara sah di yurisdiksi negara lain di perairan internasional. Penangkapan atau penggeledahan paksa terhadap Bela I akan diklasifikasikan sebagai tindakan pembajakan oleh negara. Hal ini menciptakan dilema hukum yang sangat rumit bagi Gedung Putih, di mana kekuatan militer mereka tiba-tiba terbentur oleh aturan permainan yang selama ini mereka coba navigasikan sendiri. Data satelit dari Sentinel Fleet Monitor mengungkapkan bahwa meskipun Amerika Serikat berhasil menyita satu kapal tanker kecil dalam operasi terpisah, kemenangan tersebut terasa hampa dan simbolis, sementara perhatian publik teralihkan oleh drama Bela I. Ratusan kapal lain yang merupakan bagian dari armada hantu Rusia terus berlayar dengan bebas, membawa minyak Venezuela ke berbagai penjuru dunia. Laporan dari Global Energy Logistics GEL menggambarkan situasi ini sebagai menangkap satu semut sementara seluruh koloni terus berbaris. Putin seolah-olah sedang menunjukkan bahwa blokade Amerika hanyalah sebuah filter yang bocor yang tidak mampu membendung arus pendapatan yang sudah diamankan lewat kontrak-kontrak jangka panjang. Ketidakefektifan operasi militer Amerika di Laut Lepas ini menjadi bukti nyata bahwa supremasi laut sekalipun tidak cukup untuk menghentikan arus komoditas yang dilindungi oleh payung hukum dan nuklir pihak lawan. Analisis dari Naval Strategy Review (NSR) menekankan bahwa insiden Bela I adalah miniatur dari seluruh konflik ini. Di satu sisi, ada Amerika Serikat yang mencoba menggunakan otot militer untuk memaksakan kehendak politiknya. Di sisi lain, ada Rusia yang menggunakan kombinasi antara penguasaan hukum internasional dan gertakan militer strategis. Penyelidikan dari The Ocean Governance Monitor menunjukkan bahwa taktik bendera di lambung kapal dan pengawalan kapal selam telah menjadi standar operasional baru yang melumpuhkan fleksibilitas. Operasional Angkatan Laut Amerika Serikat, para komandan lapangan Amerika melaporkan bahwa mereka merasa tangan mereka terikat oleh aturan keterlibatan Rules of Engagement yang sangat ketat, karena kesalahan kecil di laut bisa berujung pada konfrontasi nuklir yang tidak diinginkan oleh siapapun di Washington. Pada bab 5, ini menggambarkan bagaimana supremasi fisik Amerika Serikat di samudera kini menemui tandingannya dalam bentuk strategi asimetri maritim. Penangkapan satu kapal kecil tidak mampu menutupi fakta bahwa jalur utama minyak Venezuela tetap berada di bawah kendali pengaruh Rusia. Diplomasi kapal selam, Putin telah berhasil memberikan perlindungan fisik bagi aset-aset ekonominya, memaksa Donald Trump untuk menyadari bahwa perintah presidensialnya tidak selalu berlaku di perairan internasional yang dijaga oleh senjata nuklir lawan. Amerika Serikat kini terpaksa menyaksikan dengan diam saat tanker-tanker yang membawa kekayaan yang mereka klaim telah mereka taklukkan justru berlayar menjauh menuju pelabuhan pesaing mereka dengan pengawalan ketat dari kekuatan yang tidak takut untuk menantang dominasi Washington di setiap lini. Dunia kini tengah menyaksikan sebuah laboratorium hidup yang memperlihatkan benturan dua paradigma kekuatan global yang sangat kontras di tanah Venezuela. Di satu sisi, Donald Trump memimpin Amerika Serikat dengan model abad ke-20 yang sangat mengandalkan kekuatan kinetik, invasi wilayah, dan dominasi fisik lewat armada kapal induk serta pasukan marinir. Di sisi lain, Vladimir Putin memainkan permainan abad ke-21 yang jauh lebih canggih, yang oleh para pakar di Strategic Thought Initiative disebut sebagai penaklukan kontraktual. Laporan mendalam dari Global Power Analytics mengungkapkan bahwa Trump beroperasi dengan premis bahwa siapapun yang menguasai wilayah fisik secara otomatis akan menguasai sumber daya di dalamnya. Namun,
Putin telah membuktikan bahwa di era ekonomi global yang saling terhubung, penguasaan atas dokumen hukum yang sah jauh lebih menentukan daripada penguasaan atas tanah. Perbedaan filosofis ini telah menciptakan situasi di mana militer Amerika Serikat memenangkan pertempuran di lapangan. Namun secara strategis mereka kehilangan kendali atas nilai ekonomi yang mereka incar. Penyelidikan dari The Diplomatic Mindset Review memaparkan bahwa kegagalan strategi Washington berakar pada ketidakmampuan mereka memahami bahwa kekuatan di era modern tidak lagi bersifat linear. Menurut data dari International Relations Forum, Trump menghabiskan miliaran dolar untuk pengerahan logistik tempur yang sangat masif. Sementara Putin hanya mengandalkan jaringan pengacara korporasi dan bankir investasi untuk mengunci aset-aset strategis. Pertanyaannya adalah, apakah kegagahan militer masih memiliki arti jika pada akhirnya seluruh hasil jerih payah para prajurit di lapangan hanya berakhir menjadi dividen bagi perusahaan musuh karena terikat oleh perjanjian komersial yang sah? Dilema ini menunjukkan bahwa definisi kemenangan telah bergeser dari sekadar penguasaan teritorial menjadi penguasaan yurisdiksi. Para analis di World Strategy Group berpendapat bahwa Amerika Serikat sedang bertarung dalam pertandingan catur menggunakan aturan tinju, yang membuat setiap pukulan mereka menjadi sial-sial di hadapan langkah-langkah administratif Rusia yang presisi. Laporan dari Corporate Sovereignty Journal CSJ mencatat bahwa model penaklukan kontraktual Putin didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kesucian perjanjian yang merupakan fondasi sistem kapitalisme barat. Rusia tahu betul bahwa Amerika Serikat tidak akan berani merobek kontrak internasional secara semena-mena, karena hal itu akan menghancurkan citra Washington sebagai pelindung hukum investasi dunia. Berdasarkan analisis dari Market Stability Monitor, Putin tidak hanya menjebak pemimpin atau rezim di Venezuela, tetapi ia menjebak sistem hukumnya itu sendiri. Bahkan jika pemerintahan baru yang pro-Amerika berkuasa di Caracas, mereka akan langsung menghadapi tuntutan kebangkrutan di pengadilan internasional jika mereka mencoba membatalkan hak ekstraksi Rosa Rubest. Ini adalah bentuk penjajahan ekonomi baru yang tidak memerlukan satu butir peluru pun, melainkan hanya membutuhkan ketelitian dalam menyusun klausul arbitrase yang mengikat. Sumber internal dari European Center for Geopolitical Strategy (EC) menyebutkan bahwa perbedaan biaya antara kedua model ini sangatlah mencolok dan mengejutkan. Amerika Serikat dilaporkan menghabiskan biaya operasional militer dalam 1 minggu yang jauh melampaui seluruh nilai investasi Rusia di Venezuela selama 1 dekade terakhir. Dengan kata lain, Putin mendapatkan akses energi jangka panjang dengan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan biaya pengerahan. Armada Perang Amerika Serikat. Laporan dari Economic Warfare Institute menunjukkan bahwa return on investment ROI dari strategi Rusia jauh lebih superior karena mereka membiarkan Amerika Serikat menanggung beban biaya keamanan dan stabilitas wilayah, sementara Rusia tetap memanen hasilnya melalui jalur hukum. Strategi menunggangi biaya lawan ini membuat posisi ekonomi Amerika Serikat semakin terbebani di tengah defisit anggaran yang terus membengkak. Investigasi dari The Global Technocracy Review mengungkapkan bahwa Putin juga memanfaatkan ketergantungan dunia pada sistem logistik dan perbankan yang saling terkait. Dokumen dari International Trade Compliance Office menunjukkan bahwa setiap barel minyak yang dihasilkan di Venezuela kini memiliki sidik jari digital kontraktual yang terhubung ke jaringan distribusi global yang dikendalikan Rusia dan sekutunya di Asia. Jika Amerika mencoba menjual minyak tersebut ke pasar global, mereka akan segera diblokir oleh sistem asuransi maritim dan perbankan internasional yang mengenali aset tersebut sebagai milik sah Rusia yang sedang dalam sengketa. Para ahli di Global Resource Defense menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memenangkan wilayah fisik tetapi kehilangan akses ke pasar. Sebuah ironi yang membuat pendudukan militer mereka di Venezuela menjadi sebuah beban logistik tanpa nilai ekonomi yang berarti. Pada bab 6, ini menyimpulkan bahwa supremasi militer Amerika Serikat telah bertemu dengan batas kekuatannya di hadapan kecerdikan hukum Rusia. Trump mungkin masih bisa membanggakan foto-foto pasukannya di depan Istana Kepresidenan Caracas, namun Putin memegang neraca keuangan yang menunjukkan bahwa keuntungan tetap mengalir ke Moskow. Benturan filosofi ini membuktikan bahwa di abad ke-21, penguasa sebenarnya bukanlah mereka yang memiliki senjata terbesar, melainkan mereka yang paling ahli dalam menavigasi labirin hukum dan keuangan global. Amerika Serikat kini terpaksa menelan kenyataan pahit bahwa model kekuatan mereka sudah ketinggalan zaman, dan mereka harus belajar cara bertarung di medan perang yang tidak lagi menggunakan bubuk mesiu, melainkan menggunakan tinta kontrak dan algoritma arbitrase internasional yang sangat mematikan. Sebuah guncangan hebat kini melanda pilar-pilar utama sistem keuangan internasional setelah Amerika Serikat menyadari bahwa mekanisme kapitalisme global yang selama ini mereka promosikan telah berubah menjadi jebakan mematikan. Laporan eksklusif dari Global Financial Stability Monitor (GFSM) mengungkapkan bahwa strategi Donald Trump
untuk mengambil minyak. Venezuela terbentur pada prinsip kesucian perjanjian komersial, sebuah doktrin yang selama puluhan tahun menjadi dasar hegemoni ekonomi Barat. Penyelidikan mendalam dari Wall Street Accountability Bureau menunjukkan bahwa Vladimir Putin telah berhasil mengubah norma-norma hukum internasional menjadi senjata asimetris untuk melawan penciptanya sendiri. Washington kini menghadapi dilema eksistensial. Jika mereka menghormati kontrak Rusia di Venezuela, mereka gagal mengamankan energi. Namun jika mereka merobek kontrak tersebut, mereka secara efektif menghancurkan fondasi kepercayaan dunia terhadap sistem hukum dan perlindungan investasi yang menjadi sandaran dolar Amerika. Analisis dari The Sovereign Credit Review memaparkan bahwa tindakan sepihak Amerika Serikat untuk mengabaikan kontrak Rosa Rubesnev telah memicu kepanikan terselubung di kalangan investor global. Menurut data dari International Capital Flow Registry, banyak negara di belahan dunia selatan mulai mempertanyakan keamanan aset mereka di bawah yurisdiksi Barat. Pertanyaannya adalah, jika Presiden Amerika Serikat dapat secara sepihak membatalkan kontrak komersial yang sah hanya karena ia tidak menyukai pemiliknya, pesan mengerikan apa yang sedang dikirimkan kepada seluruh investor dunia tentang keamanan modal mereka di masa depan. Fenomena ini memicu apa yang disebut oleh para ahli di Monetary Policy Institute sebagai erosi kredibilitas sistemik, di mana kepercayaan terhadap kepastian hukum yang ditawarkan Washington mulai retak secara permanen. Putin tidak hanya menargetkan minyak, ia sedang menargetkan kepercayaan global terhadap arsitektur keuangan yang dipimpin oleh Amerika. Laporan dari Economic Sovereignty Watchdog ESW mencatat bahwa setiap langkah agresif Trump di Caracas direspon oleh pasar dengan fluktuasi yang mengkhawatirkan pada indeks obligasi internasional. Berdasarkan analisis dari Global Debt Advisory, jika Amerika Serikat memaksa penyitaan aset tanpa melalui proses arbitrase yang adil, hal itu akan memicu preseden hukum yang memungkinkan negara lain untuk melakukan hal serupa terhadap aset-aset perusahaan Amerika di seluruh dunia. Investigasi dari The Jurisprudential Ledger mengungkapkan bahwa para pengacara Kremlin telah menyiapkan ribuan tuntutan hukum yang tidak hanya menyasar pemerintah AS, tetapi juga bank-bank internasional yang membantu transaksi minyak ilegal hasil sitaan. Strategi perang hukum total ini membuat sistem perbankan global menjadi ragu-ragu untuk memproses dana yang berasal dari ladang minyak. Venezuela, karena takut akan tuntutan ganti rugi yang bisa membekukan likuiditas mereka sendiri. Sumber internal dari Bank for International Settlements Analysis bisa menyebutkan bahwa terdapat tren pelarian menuju kepastian di mana aliran modal mulai bergerak menjauh dari instrumen keuangan yang rentan terhadap intervensi politik Washington. Laporan dari Currency Hegemony Research menunjukkan bahwa posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia kini menghadapi ujian terberatnya sejak berakhirnya Perang Dingin. Dengan menggunakan sistem hukum Barat untuk melawan Barat, Rusia telah membuktikan bahwa kekuatan hegemonik Amerika Serikat memiliki batas yang sangat nyata ketika berhadapan dengan aturan main yang mereka buat sendiri. Para ahli di Global Trade Integrity berpendapat bahwa Amerika Serikat sedang terjebak dalam perangkap integritas. Mereka harus memilih antara menjadi pemenang militer yang melanggar hukum atau menjadi pecundang ekonomi yang taat hukum. Penyelidikan dari The Atlantic Economic Council mengungkapkan bahwa dampaknya juga mulai terasa di sektor asuransi maritim dan reasuransi global. Dokumen dari Maritime Risk Management menunjukkan bahwa perusahaan asuransi kini mengenakan premi yang sangat tinggi untuk setiap kargo minyak yang berasal dari Venezuela karena status hukumnya yang dianggap terkontaminasi oleh sengketa Rusia. Hal ini membuat minyak tersebut menjadi jauh lebih mahal untuk dikapalkan ke pelabuhan Amerika dibandingkan jika dikirim ke pelabuhan di Asia yang memiliki kesepakatan khusus dengan Moskow. Laporan dari Energy Market Integrity EMI menyatakan bahwa strategi Putin telah berhasil menciptakan diskriminasi harga yang merugikan Amerika Serikat, meskipun secara fisik mereka yang menguasai sumur-sumurnya. Kemenangan Trump di lapangan kini dibayar mahal dengan inflasi energi domestik yang justru dipicu oleh ketidakpastian hukum yang ia ciptakan sendiri. Pada akhirnya, bab 7 ini menggambarkan situasi di mana Amerika Serikat telah menjadi korban dari kesuksesannya sendiri dalam membangun tatanan dunia yang berbasis aturan. Trump mungkin ingin bertindak layaknya penguasa era kolonial, namun ia terikat oleh rantai hukum global yang ditenun oleh para teknokrat Amerika sebelumnya. Putin hanya perlu menarik rantai tersebut di saat yang tepat untuk membuat Washington tersedak. Runtuhnya kredibilitas Barat ini bukan lagi sekadar prediksi, melainkan realitas yang tercermin dalam neraca perdagangan dan indeks kepercayaan investor. Amerika Serikat kini terpaksa menyaksikan dengan getir saat senjata terkuat mereka, sistem keuangan dan hukum global, justru digunakan oleh musuh bebuyutan mereka untuk melumpuhkan dominasi mereka di panggung dunia, meninggalkan Washington dalam posisi diam yang memalukan. Di tengah gemuruh pergeseran kekuatan ekonomi global, momen yang paling mengherankan bagi para pengamat politik internasional terjadi pada tanggal 9 Januari
ketika sebuah konferensi pers dadakan di Gedung Putih mengungkap kerapuhan posisi Amerika Serikat pasca invasi. Laporan eksklusif dari The Washington Diplomatic Insider WDI menggambarkan suasana yang sangat canggung saat Presiden Donald Trump secara terbuka mengundang Federasi Rusia dan Tiongkok untuk kembali berpartisipasi dalam pasar minyak Venezuela. Dalam pernyataannya yang dilaporkan oleh berbagai kantor berita global, Trump menyatakan bahwa Tiongkok dan Rusia bisa mendapatkan semua minyak yang mereka butuhkan melalui mekanisme yang dikelola Amerika. Penyelidikan dari Global Governance Review GGR menyebut momen ini bukan sebagai tawaran kerjasama yang murah hati, melainkan sebuah pengakuan kalah yang terselubung di hadapan sistem yang telah dikuasai Putin melalui Rosa Rubesnev. Trump, yang awalnya datang sebagai penakluk, kini tampak seperti seorang makelar yang sedang mencoba menegosiasikan barang yang secara legal sebenarnya sudah dimiliki oleh pihak yang ia tawari. Analisis dari The Kremlinology Journal memaparkan bahwa keheningan Moskow merespons tawaran tersebut jauh lebih memekakan telinga daripada pidato kemenangan manapun. Menurut data dari International Strategic Studies, Putin tidak perlu membeli kembali apa yang sudah menjadi hak hukumnya melalui kontrak 2041 yang telah ia amankan jauh sebelumnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana rasanya bagi sebuah negara adidaya untuk menyadari bahwa mereka telah menghabiskan triliunan dolar untuk operasi militer hanya untuk berakhir menjadi pelayan administratif yang menjaga kelancaran bisnis musuh bebuyutannya sendiri. Keadaan ini menempatkan Washington dalam posisi yang sangat rendah dalam sejarah diplomasi modern, di mana kekuatan fisik terbukti tidak relevan di hadapan kekuatan kontrak yang sangat presisi. Laporan dari Transatlantic Policy Forum mencatat bahwa kedaulatan yang diklaim Amerika di Caracas hanyalah kedaulatan simbolis yang tidak memiliki taring ekonomi. Penyelidikan dari The Global Financial Ledger mengungkapkan bahwa hasil dari pendudukan ini justru memperkuat posisi neraca keuangan Rusia. Berdasarkan data dari Energy Dividend Monitor, aliran royalti dan dividen dari ladang-ladang minyak Venezuela tetap mengalir ke rekening-rekening yang dikendalikan Moskow. Meskipun personel militer Amerika berdiri di samping pipa-pipanya, Trump terpaksa memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk berpura-pura bahwa segalanya berjalan sesuai rencana demi menjaga marwah politik domestik. Namun, laporan dari intelijen Digest menyebutkan bahwa di balik pintu tertutup, para pejabat tinggi Pentagon merasa sangat frustrasi karena mereka dipaksa menjadi penjaga keamanan gratis bagi aset Rusia. Ini adalah sebuah anomali sejarah, di mana penakluk justru membiayai operasional aset yang hasilnya dinikmati oleh pihak yang ditaklukkan secara administratif. Data dari World Resource Analytics menunjukkan bahwa strategi benteng hukum Putin telah menjadi cetak biru baru bagi negara-negara di seluruh dunia. Laporan dari Safran Strategy Review menyebutkan bahwa Moskow telah mulai menerapkan model serupa di puluhan negara di Afrika dan Asia Tengah, mengamankan jalur pipa dan akses mineral lewat kontrak-kontrak yang mustahil ditembus secara militer. Investigasi dari The Global Technocracy Journal mengungkapkan bahwa era di mana penguasaan wilayah fisik berarti penguasaan harta telah berakhir. Dunia kini memasuki era penaklukan kontraktual, di mana pengacara dan bankir adalah ujung tombak serangan, sementara militer hanya berfungsi sebagai latar belakang yang tidak berdaya. Hal ini menandai pergeseran paradigma kekuasaan global yang paling signifikan sejak berakhirnya sistem Bretton Woods, di mana yurisdiksi mengalahkan teritori. Sumber internal dari International Arbitral Council menyebutkan bahwa kegagalan Amerika Serikat di Venezuela akan dicatat sebagai titik balik runtuhnya hegemoni unipolar. Laporan dari Global Power Shift Monitor GPSM menyatakan bahwa kemenangan Putin terlihat jelas dalam angka-angka neraca, bukan dari berita utama media massa. Rusia telah membuktikan bahwa mereka bisa memenangkan perang melawan Amerika Serikat di halaman belakang Amerika sendiri, tanpa harus menembakkan satu butir peluru pun ke arah pasukan Amerika. Strategi ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman Rusia terhadap kerentanan sistem Barat. Pada akhirnya, Amerika Serikat tertunduk diam, menyadari bahwa di abad ke-21, goresan pena di atas lembar kertas kontrak jauh lebih mematikan daripada ledakan rudal jelajah paling canggih sekalipun. Bab 8. Ini menutup rangkaian analisis dengan sebuah kesimpulan pahit. Amerika Serikat telah memenangkan tanah, tetapi kehilangan kekayaannya. Donald Trump berdiri di panggung dunia sebagai pemimpin yang memenangkan wilayah, namun secara ekonomi, ia telah menyerah total kepada kecerdikan Vladimir Putin. Kisah di Venezuela ini bukan hanya tentang minyak, melainkan tentang lahirnya model strategi baru yang akan mendominasi kompetisi kekuatan besar di masa depan. Rusia telah berhasil membangun kerajaan ekonomi lewat jalur hukum internasional yang sah, meninggalkan Amerika Serikat terjebak dalam model kekuatan kuno yang kini terlihat lamban, mahal, dan tidak efektif. Di keheningan koridor kekuasaan Moskow, kemenangan ini tidak dirayakan dengan parade militer, melainkan dengan senyum tipis di depan layar yang menampilkan grafik aliran dividen
yang terus mengalir masuk, membuktikan siapa pemenang sebenarnya dalam permainan catur global yang brutal ini.